Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan merepresentasikan tugas kelompok GTI yang sudah kami rencanakan, yaitu membuat game di Ponegoro Dash Endless Run menggunakan OpenGL. Kelompok kami dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada saya, Muhammad Fahri, dua ada Novela, tiga ada Ovilia, keempat ada Biani. Apa itu Diponegoro Dash Endless Run? Jadi game ini itu merupakan permainan 3D yang dikembangkan menggunakan OpenGL dan Glood, di mana karakter bergerak secara otomatis ke depan dan pemain bertugas menghindari berbagai rintangan atau obstacle yang muncul di sepanjang jalur. Nah, pengembangan game ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep dasar grafika 3D seperti transformasi objek, animasi, serta interaksi dalam lingkungan visual. Nah, genre Endless Run sendiri ini dipilih karena sifatnya yang sederhana, memungkinkan fokus pada konsep inti grafika, serta tidak memerlukan kecerdasan buatan yang kompleks. Fokus utama dari proyek ini adalah transformasi, animasi, dan interaksi secara real time. Diponegoro Dash Endless Run itu sendiri, yaitu dia tuh bergerak maju secara otomatis, terus pemain tuh hanya mengontrol geser kiri sama kanan, lalu lompat, terus obstacle itu atau tantangan itu tuh muncul di jalur. Nah, jika menabrak game over, nah skor dihitung berdasarkan lama bertahan, semakin lama maka game semakin cepat. Selanjutnya adalah alur permainan. Permainan dimulai ketika pemain menekan tombol start, maka karakter akan otomatis bergerak maju. Nah, selama game berjalan, obstacle-obstacle itu akan terus bermunculan, maka pemain harus merespon dengan menggerakkan karakter ke kanan, ke kiri, maupun melompat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, skor itu juga akan bertambah dan kesulitan juga akan meningkat. Namun, jika pemain menabrak obstacle, maka game akan berakhir dan pemain dapat mengulang lagi dari awal. Selanjutnya ada fitur utama. Yang pertama, jalur 3D dengan sistem lain, yaitu kiri, tengah, dan kanan, serta efek gerak maju. Lalu yang kedua ada obstacle yang muncul secara acak dan semakin cepat seiring bertambahnya waktu. Yang ketiga ada skor yang dihitung berdasarkan lama pemain bertahan. Lalu yang keempat ada animasi yang meliputi gerakan karakter berupa lari dan lompat, serta pergerakan objek secara real time. Yang kelima ada collision detection ketika pemain bertabrakan dengan obstacle, yang artinya game akan selesai. Lalu yang keenam ada difficulty scaling, yang dimana kecepatan dan tingkat kesulitan meningkat seiring bertambahnya waktu. Lalu ada primitif dan transformasi. Yang pertama ada primitif yang meliputi cube dan sphere. Di sini cube digunakan untuk membuat obstacle atau rintangan atau objek jalur, sedangkan sphere digunakan untuk membuat karakter. Yang kedua ada translasi yang digunakan agar karakter bisa ke kiri, ke kanan, serta obstacle bisa menuju ke arah pemain. Lalu yang terakhir ada rotasi, yaitu untuk animasi karakter saat beralih atau efek gerakan. Selanjutnya ada perspektif projection, di mana objek 3D itu terlihat lebih realistis seperti penglihatan manusia, yaitu objek yang jauh terlihat lebih kecil dibandingkan objek yang dekat. Kemudian ada kamera third person, di mana kameranya itu berada di belakang karakter dan mengikuti pergerakan karakter. Kemudian ada deep test, di mana objek yang lebih dekat menutupi objek yang lebih jauh, sehingga tampilan 3D-nya itu tidak saling menimpa secara salah, jadi lebih terlihat lebih realistis. Selanjutnya ada animasi, lighting, dan tekstur, di mana yang pertama itu ada animasi loop, mana animasi yang akan terjadi itu karakter berlari, obstacle bergerak mendekat, skornya akan bertambah, kemudian kecepatannya akan meningkat seiring dengan perjalannya game. Kemudian ada lighting, di sini ada dua, ambient light dan diffuse light, di mana ambient itu cahaya umum yang mengenai semua objek, kemudian diffuse light itu cahaya dari arah tertentu. Kemudian untuk tekstur dan shadingnya, tekstur yang digunakan itu memberi gambar pada objek agar tidak hanya berwarna polos. Kemudian shading yang digunakan itu untuk menentukan bagaimana cahaya mengenai objek. Jadi ada dua, di mana flat sama smooth. Nah, yang pertama itu flat satu warna per bidang, kemudian jika smooth shading itu warnanya lebih halus dan lebih realistis. Nah, terakhir adalah teknologi dan struktur program. Teknologi yang kita gunakan adalah OpenGL dan Glood dengan bahasa C atau C++ untuk membuat grafika 3D iteratif. Lalu dengan fungsi-fungsinya yaitu fungsi main untuk inisialisasi program, membuat window dan menjalankan loop utama. Lalu ada fungsi display untuk mengatur rendering semua objek ke layar. Lalu ada fungsi keyboard untuk mengatur input pemain seperti gerak ke kiri, ke kanan maupun melompat. Dan yang terakhir adalah fungsi update, yaitu untuk mengatur logika game. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.